Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di semenanjung selatan Sulawesi. Ibu kota provinsi ini berada di kota Makassar. Dan suku bangsa utamanya adalah suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Apa kabar pemirsa Kompas TV? Ada yang bisa tebak saya lagi ada di mana? Ya, benar banget, saya lagi ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Seperti apa keseharian dari orang nomor 1 di Sulawesi Selatan ini? Ikuti saya, Wida Agreni, di VVIP Kompas TV. Sudah sampai di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, kita akan bertemu dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Mbak. Assalamualaikum Pak Gub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini mau ketemu Pak Gub nih. Saya ayo, langsung disambut. Ayo langsung masuk di depan. aja. Terima kasih Pak Gub. Ayo. Iya. Ayo Mbak Winda, kita duduk dulu ya. Silakan Mbak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih hari ini sama Pak Gub ya. Ini spesial tempat menerima tamu-tamu Mbak. Tapi hari ini spesial Mbak, silakan. Terima kasih. Ayo, Mbak. Saya berasa tamu kenegaraan duduk di sini ya. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, yang pada saat dilantik menjadi gubernur termuda di Indonesia usia 38 tahun. Gimana Pak rasanya jadi gubernur termuda? Ya gimana ya, tentu ada tantangan tersendiri Mbak ya, karena sebagai gubernur termuda tentu orang mengharapnya tentu lebih tinggi bahwa bagaimana anak muda juga bisa tampil untuk menunjukkan bahwa mereka juga harus bisa. Dan mereka bisa berbuat banyak untuk negara dan tentu mengemban amanah gitu. Ini ya, muda dari Sulawesi Selatan ya. Pak Gubernur ini katanya lahir dan juga besar di Bone, Sulawesi Selatan ya Pak ya? Iya, lahirnya di Bone, di Kecamatan Ponre, jauh di kampung di desa. Kemudian anak ke-11. Saya anak ke-11 dari 12 bersaudara Mbak. Oke, keluarga besar ya? Keluarga besar Mbak. Katanya ayah dari Bapak Gubernur adalah seorang tentara TNI. Dan juga sebagai petani, Ibu aktivitas di rumah ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan keseharian bersama kedua orang tua. Ya, saya ini masuk anak tentara dari pernah jadi babinsa Bapak lah ya. Bapak sebagai tentara juga aktif sebagai petani karena tentu membiayai hidup kita ini banyak yang sekolah. Tentu tidak mudah jika hanya kemudian mengandalkan. Jadi di waktu luang Bapak itu bertani juga. Bapak Gubernur adalah adik dari Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2014 hingga 2019, Bapak Andi Amran Sulaiman. Gimana menjadi adik seorang Menteri Pertanian dan mungkin ada yang menginspirasi dari kakak? Memang kakak ketiga itu selalu jadi inilah ya, bekerja keras. Beliau itu orang yang kalau ada yang diinginkan memang ulet orangnya. Jadi memang kakak ini selalu memandu adik-adiknya untuk harus sekolah di mana, bagaimana, dilihat dulu prospeknya mau pilih apa gitu. Oke, gitu. Jadi sosok sang kakak juga turut andil ya dalam kehidupan Bapak Gubernur hingga bisa sampai sekarang. Tapi sebelum menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi kan sibuknya sebenarnya di perusahaan asing gitu. Itu berapa lama gitu Pak bergelut di perusahaan asing? Itu memang perusahaan di bidang teknik ya? Ya dulu perusahaannya memang migas, kemudian pindah ke batu bara, emas, kemudian tambang emas, terus pindah lagi balik ke offshore. Merasakan nggak perbedaan kerja di perusahaan asing sekarang jadi Gubernur Sulawesi Selatan harus mengurus pemerintahan masyarakat Sulawesi Selatan 24 kabupaten kota, gimana Pak Andi? Ya memang terasa sekali Mbak. Pertama saya tahu bahwa negara ini masih berada pada arah untuk memperbaiki lebih banyak. Dan makanya saya masuk di sini memang hambatannya paling kuat kita itu terlalu memang masih banyak regulasi-regulasi yang sifatnya administratif lebih kuat. Sementara sekarang dituntut lebih simpel administratif, tapi lebih berkembang. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana mencari celah yang dibolehkan undang-undang, kemudian yang
bisa membuat sesuatu hal yang berbeda di pemerintahan. Sehingga bisa lebih melayani masyarakat, membedah masalah masyarakat lebih kuat, dan bagaimana juga mengekspos dan sesuatu hal lebih baik lagi untuk itu. Memang tidak mudah. Kepemerintahan itu sebenarnya bukan pekerjaan terlalu bagaimana ya menurut kita. Cuma sistem yang membuat jadi agak rumit. Oke. Ya. Kalau perusahaan asing kan simple, to the point, dan dia lebih kepada inovasi yang tidak terbatas. Kalau kita ini dibatasi dengan aturan. Oke, tapi kan Bapak juga selalu punya banyak inovasi. Harus bisa. Kemudian Gubernur Sulawesi Selatan juga punya beberapa prestasi. Kalau sejak kuliah udah dapat beasiswa. Nah, selama menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan ini ada beberapa prestasi. Pertama, katanya beberapa waktu yang lalu diundang, didaulat oleh UNESCO menjadi pembicara dalam International Mother Language ya Pak ya? Mother Language Day. Itu gimana? Boleh diceritain nggak? Jadi waktu itu saya jadi dari kementerian mengirimkan salah satu video pidato saya, potongan pidato. Pidato saya tentang bagaimana melestarikan budaya dan bangga berbahasa lokal. Dan begitu saya pidato, orang UNESCO langsung tunjuk bahwa saya mau orang ini tampil nanti. Oke, berarti acara. Langsung dipilih ya? Langsung diminta di sana. Jadi lumayan Mbak, jadi sebenarnya dengan satu pidato itu bisa membuat mereka lebih melihat bahwa inilah yang kita cari sebenarnya. Apa yang saya bilang bahwa bahasa itu berat kalau dipelajari, tapi lebih utama adalah bagaimana menggunakan. Kalau tidak digunakan sama bahasa Inggris kan. Kalau kita pelajari terus tidak pernah dipakai, nanti hilang sendiri. Lumayan jauh perjalanan, tetapi bisa tampil untuk memberikan. Dan saya menggunakan pakaian khas di sini. Saya cuma mau menunjukkan bahwa Indonesia ini harus bangga dengan bahasanya atau hilang. Yang kedua, semua negara-negara mempertahankan bahasanya. Perancis pun lebih senang berbahasa Perancis dibanding bahasa Inggris. Kenapa kita Indonesia ini tidak mencintai bahasa daerah kita yang banyak 718 bahasa. Dan bahasa Indonesia sendiri juga. Welcome to Indonesia. Selamat datang Indonesia. Ayo lokal kita datang dan kemudian bagaimana berbahasa. Oke, mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sana, apa nih yang kemudian dibawa pulang setelah dari sana, Pak? Kami dapat satu bahwa kami juga kemarin termasuk menanyakan terkait bagaimana penetapan status Ramang-Ramang sebagai salah satu prestasi sosial, bahwa ada Kars Ramang-Ramang menjadi ditetapkan sebagai Global Geopark by UNESCO. Itu kita sudah nominasi dan insya Allah mungkin bulan 6 penetapan. Dan mereka sudah oke, tidak ada masalah, sudah tinggal penetapan saja. Yang kedua, kami juga balik dari sana melihat bahwa dunia ini lagi berpikir bahwa bagaimana dengan di negara 3 bahasa saja mereka rumit mempertahankan. Bagaimana kemudian Indonesia bisa mempertahankan 718 bahasa. Di Sulsel sendiri saya mewajibkan one day with local language. Jadi 1 hari berbahasa daerah. Hari Rabu kita pilih. Dan mereka harus saya wajibkan mereka bagaimana satu anak menguasai 1 bahasa lokal, at least 1 lah. Mau yang Makassar terserah, mau Toraja silakan, mau Luwu silakan, mau Bugis silakan. Karena kalau tidak punah nanti. Anak-anak banyak yang sudah tidak tahu bahasa daerah. Padahal itu bahasa yang sudah dari sononya, warisan budaya. Indonesia dengan beragam, dengan bahasanya. Katanya Pak Gubernur juga pernah dapat penghargaan untuk SAR Awards ya? Pak Gub, itu gimana tuh? Kita banyak penghargaan, Mbak. Kalau penghargaan kita paling bergengsi sebenarnya itu adalah pertama kalau dari sisi pemerintahan kita mendapatkan SPM standar pelayanan minimum terbaik kedua Indonesia dengan scoring 100%. Sama dengan yang nomor 1 sama-sama scoring 100%. Tinggal masalah sudut pengambilan tanda kutip dia mengambil dari sektor mana. Tetapi pada itu Jawa Tengah nomor 1, kita nomor 2. Dan standar pelayanan minimum adalah harapan bagi semua pemerintahan. Yang kedua dari segi penanganan peranan ekonomi, kedaulatan pangan, Sulsel ini menjadi ketahanan pangan 3 terbaik Indonesia. Dan stok surplus tertinggi Indonesia untuk padi beras kita ada tertinggi sekitar 2,08 juta. Dan terakhir dianugerahi SARS untuk penghargaan dan KPPU persaingan usaha. Jadi memang kita membangun iklim yang baik, trust publik kepada Sulsel. Terbukti kita dapatkan KPPU Award.
kemudian kita dapat untuk kebencanaan, artinya kita respon terhadap masyarakat ketika masalah pandemi COVID kemarin, terus kebencanaan-kebencanaan. Memang Sulsel ini kan banyak wilayah yang menjadi kebencanaan setiap tahun, wilayah concern lah. Tapi kita harus ada respon. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan dari segi kedaulatan pangan, karena memang lagi masa pangan lagi susah. Sulsel justru menjadi penopang. 25% Indonesia cadangannya dari Sulsel. Oke. Jadi kalau berasnya itu Sulsel itu stoknya 25%-nya cadangannya dari Sulsel. Yang berikutnya kita adalah banyak hal yang kita prestasi-prestasi lainnya. Banyak prestasi yang diukir selama Bapak Gubernur menjabat ya. Akhirnya Sulawesi Selatan ini bisa dilihat juga ya oleh Indonesia, oleh dunia bahkan ya untuk Sulawesi Selatan. Pak Gubernur, saya kan juga beberapa kali udah pernah ke rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Sejak saya masuk dari pintu masuk, banyak sekali perubahan. Di ruangan ini juga ada beberapa perubahan. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ya Pak Gub ya setelah ini. Jadi tetap bersama-sama kami di VVIP Kompas TV. Masih di VVIP Kompas TV, masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Ya, Mbak. Katanya saya mau diajak nih Pak untuk lihat rujak Gubernur Sulawesi Selatan punya wajah baru nih. Nah, ini kita ubah Mbak. Semuanya dulu tidak ada AC sentral, dulu pakai AC standing, jadi semuanya dibolong-bolongin. Terus ini sudah nggak pakai foto-foto pasang-pasang bobok-bobok dinding. Sekarang pakai digital, kan? Nah, itu bisa ditulis-tulisin kalau misalnya 17-an atau apa bisa diganti-ganti lah. Jadi ada LED wall-nya ya, udah gede di sini. Ini dulu nggak dipakai Mbak. Dulu ini waktu saya masuk saya nggak dipakai karena dia cenderung ditutup. Nah, ini sekarang kita sudah perbaiki, ini tempat transit orang kalau misalnya menerima tamu. Di sini ada ruang musala perempuan, laki-laki, kalau kepepet karena masjid ada di belakang. Terus di sini tempat transit biasanya untuk rapat, kalau ada tempat terbatas untuk kadis atau apa segala macam, di sini bisa kita lihat. Tempat ini lumayan ruang oval namanya. Ini dari dulu namanya ruang oval, tempat untuk diskusi, dan mereka bisa masuk tanpa harus masuk ke ruang utama. Jadi ada pintunya di sini. Oh, jadi beberapa titik di ruangan ini memang sudah dibenah langsung sama Pak Gub ya? Sudah semuanya dibenahi, dibersihin supaya lebih ini tanpa merubah cagar budayanya. Tanpa merubah, jadi kita bermain interior aja. Di tempat ini kita sudah benahi. Ini rujak ini bagus karena memang pintunya ada 1, ada 2, ada 3. Memang mereka dibuat bahwa dari segala arah bisa masuk. Memang untuk menerima tamu, kalau dari depan ada tamu-tamu dari pusat dan tamu-tamu. Kalau upacara dari sini, karena ini memang satu lurus dengan bendera. Jadi begitu pembina upacara mau keluar dari sini langsung masuk sana, dan dia memang didesain jadi Belanda dulu, kayaknya kan rumah peninggalan Belanda itu memang dia desain bahwa upacaranya langsung sono, langsung keluar, langsung tempat berbaris orang. Kalau kita lihat di sini juga ada pernak-pernik Sulawesi. Ini pinisi Mbak, khas Sulsel. Ini dibuat perbedaannya dengan Eropa. Kalau Eropa itu dibangun rusuknya dulu, baru lambungnya, baru ini lambung ini namanya. Kalau arah di Bulukumba itu tempat pembuatan pinisi ini yang masih turun-temurun itu dibangun badannya dulu, baru rusuknya. Salah satu, dan memang itu sudah turun-temurun seperti itu bikinnya. Dan membedakan bahwa dia adalah pinisi dan bukan, karena banyak perahu bercadik, itu 2 tiangnya. Kalau 2 tiangnya berarti itu adalah pinisi. Kalau 3 biasanya bukan, itu bukan. Oh, jadi inilah ciri khas dari Sulawesi Selatan, perahu pinisi. Saya juga melihat perahu pinisi ini di bajunya ya. Ini ada dicetak khusus, memang khas baju Sulsel. Ini ada tulisan-tulisannya, dan ini sama seperti tulisan Hono Coroko kalau di Jawa. Ini Kak Gangangka. Ini bisa dibaca. Reso patem mengingi malo monalitei pamase apa nih dewata atau apa puang. Apa itu artinya Pak? Berusaha dengan keras tanpa mengenal lelah akan menjadi memudahkan untuk dimudahkan
dapat keberkahan dari pencipta. Jadi Gitu. ini ada filosofinya nih, baju Peribahasa, yang dipakai ya sama Bapak kayak Gubernur. peribahasa syair gitu, peribahasa dari Ini tulisan Lontara ya, Pak Lontara Gubernur ini. ya? Saya masih bisa baca karena saya waktu kita di SD di sini belajar tentang bagaimana bahasa-bahasa Lontara. Lontarak namanya. Iya. Tulisan Lontara. Tulisan Lontara. Skrip Lontara. Oke. Iya. Nah, tadi kita udah berkeliling ya di rumah jabatan gubernur, semuanya hampir seluruh titik lah kalau dibilang Iya. ini sudah dibenahi. Sama juga dengan infrastruktur di Sulawesi Selatan ya, Pak Gubernur ya. Ya, kita bangun, Kayak Mbak. banyak yang dibenahi, jalan, ada kereta api akhirnya di Sulawesi. Kemudian banyak lagi lah program-program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Iya. terkait dengan infrastruktur. Mungkin boleh dijelaskan Jadi Pak. memang waktu saya pertama datang sebagai engineering background, jadi saya itu melihat Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali di tengah banyak persoalan-persoalan kita minus cash flow untuk sistem APBD dengan anggaran yang terbatas, banyak penerimaan pajak yang kurang, pendapatan PAD kurang, turun. Saya harus melihat yang mana harus diperbaiki duluan. Maka saya petakan tuh gambar Sulawesi Selatan itu dalam peta dimensi akses jalan dulu. Karena kenapa? Mobilitas barang dan jasa untuk angkutan itu penting. Karena itu membuat mahal biaya pemindahan barang. Saya gambarlah semua kewenangan provinsi, kewenangan nasional. Saya lihat yang mana provinsi yang banyak orang lewat, kemudian rusak berat. Jadi kriterianya rusak berat, banyak orang lewat, dan merupakan kewenangan kami. Oke. Itu kita perbaiki dulu, kita kumpulkan, saya kumpulkan spot-spotnya itu. Apa yang terjadi, kita perbaiki ini ternyata bisa mengangkat sistem perekonomian kita dari minus menjadi positif, bagus. Barang-barang yang tadinya mahal menjadi agak lumayan jadi terjangkau. Kemudian petani agak bergairah untuk memproduksi karena akses jalan sudah bagus. Dulu 4 jam, setelah kita perbaiki ada yang jadi 2 jam. Belum bisa diperbaiki semua ya, karena keterbatasan anggaran. Tapi kita memilih namanya LHR tinggi, lintas harian rata-rata tinggi. Jalan yang banyak lewati orang. Karena kenapa? Di situ akses mobilitas barang dan jasa yang banyak. Itu dipilihnya di mana itu, Pak? Dipilih digambar kita untuk jalur-jalur yang kewenangan provinsi. Oke. Kemudian kita spot-spot, oh ini kita kerjakan duluan. Mungkin boleh disebutkan itu ada di kabupaten mana atau di kota mana gitu, Pak? Yang menghubungkan, jadi jalan yang paling penting kewenangan provinsi menghubungkan misalnya contohnya Baru dengan Sopeng, itu PKI Takalala. Kemudian menghubungkan antara misalnya contohnya Sopeng Bone, ada jalan Lemuru Palatai. Kemudian Pinrang Rapang. Itu kita juga bangun. Kemudian Sopeng ke Wajo, Ulu Galung sana. Itu kita benahi semua. Kenapa? Menghubungkan strategis kabupaten-kabupaten. Yang berikutnya, setelah kita perbaiki semua ini, Mbak, kita bangun juga jalan yang memotong jalan. Contoh kita bangun sekarang Takalasi Benangelawo. Itu nanti memotong 40 kilo dari jalan normal. Ada jalan bypass kita bikin. Terus Parigi Bungoro, sekarang kita lagi rintis sekitar sekarang sudah 70%-an, 80%. Sekarang insya Allah bisa tembus tahun ini kalau mudah-mudahan tidak ada halangan dan cuaca. Yang berikutnya Palopo Pantilang Toraja Rantepao, itu jalan yang menghubungkan antara wilayah Luraya dan Toraja yang melintasi daerah untuk menjadi cadangan jalan atau alternatif jalan dari jalan nasional. Kalau pernah dulu tertutup jalan nasional longsor, orang nggak boleh lewat, nggak bisa lewat kemana-mana. Setelah dibangun itu kita nanti punya akses tambahan. Jadi jalan yang ada, jalan penghubung ya di Provinsi Sulawesi Selatan ini perlahan-lahan sudah dibenahi satu persatu ya, Pak Gubernur. Plus ada bonusnya ditambahkan jalan bypass. Iya, jalan bypass. Jadi semuanya lebih mudah untuk mengakses seperti itu. Nah, kemudian juga di Sulawesi Selatan ada bandara baru juga nih, Pak, di Toraja ya. Bandara Sorako juga ada. Baru kita dapat. Itu gimana tuh? Jadi kita kemarin meminta itu sudah lama dijanji, Mbak, dari beberapa zaman kepemimpinan terus kita dijanji, tapi ada MOU saja. Pas saya alhamdulillah kita sudah ambil. Bandara itu sudah jadi milik provinsi dan kita sudah jadikan atas nama provinsi di sertifikatnya, dan itu menjadi salah satu provinsi yang memiliki bandara, Provinsi Sulsel. Bandaranya standar dan itu nanti kami akan kembangkan. Kemudian tahun ini kita akan subsidi penerbangan ke situ. Termasuk subsidi penerbangan di Indonesia yang ada subsidi penerbangan itu salah satunya Sulsel yang menjadi rujukan. Makanya kami hadir sebagai pemerintah mensubsidi. Juga sekaligus membantu masyarakat warga untuk
memudahkan mereka transportasi udara. Oke. Kan lagi ekonomi lagi susah, pemulihan ekonomi. Ya, itu lebih mudah. Sehingga akses transportasi lebih mudah, orang tertarik untuk datang karena murah tiketnya. Yang paling ikonik nih sekarang kan biasanya kita menikmati kereta api itu di Jawa ya, Ya, Jawa sekarang Sumatera. sudah ada Sulsel. Sekarang sudah ada di Sulawesi Selatan. Boleh diceritakan terkait dengan pembangunan kereta api Ya. nih yang akhirnya ada gitu Pak. Bisa operasional. Jadi jujur ini adalah program Bapak Presiden yang menggembirakan bagi kami karena dilaksanakan di luar Jawa dan selesai. Dulu sudah pernah mangkrak sampai 4 tahun, Mbak. Betul. Apa yang kami lakukan sebagai pemerintah daerah wajib mendukung full. Apa yang kita lakukan bersama Forkopimda, TNI, Polri, kita turun. Di mana sih toppernya di mana? Masalahnya di mana? Kita turun sama-sama selesaikan. Alhamdulillah bisa jalan pembebasan, kemudian bisa kita eksekusi, bisa jalan keretanya. Dan sebentar lagi nanti akan ada kita canangkan tahun ini untuk subsidi transportasi darat. Dan dia akan terintegrasi semua moda transportasi, kereta, bus dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dan Sulsel bisa lebih nyaman lah. Yang paling penting urat nadi sistem peredaran barang dan jasa bisa menggeliatkan ekonomi adalah sistem transportasi. Betul. Darat, udara, Jadi dan laut. semuanya terintegrasi satu Itu yang paling penting, sama Mbak. Itu lain cita-cita ya. kita. Oke, nah Pak Gubernur selain konektivitas melalui transportasi yang kemudian saat ini juga sudah berjalan, yang kemudian juga Pak Gub selalu katakan adalah ingin menjadi Sulawesi Selatan ini berdaulat secara pangan gitu, ketahanan pangan itu ada di Sulawesi Selatan. Ada program yang namanya Mandiri Benih, Pak. Oke. Itu gimana tuh Pak, Mandiri Benih? Mandiri Benih itu kita perkenalkan pertama kali dalam sejarah bahwa Sulsel memproduksi benih untuk masyarakat gratis, tetapi pemilihan komoditas jelas. Dulu kita main klik, beli di luar, tanam di Indonesia, di Sulsel, tidak cocok tanahnya. Angka tumbuhnya di bawah 60%. Sekarang kita tangkar benih pokok di sini, kemudian kita semai di wilayah Bulukumba, Maros, Luwu, di wilayah Wajo, Sidrap. Kemudian setelah besar dipanen, didampingi, dipanen dengan penyuluh diwadampingi, kemudian kita pabrik di perusahaan yang agak branded, kemudian dia bisa membuat formulasi kita minta request, kemudian kita kerjasamakan. Akhirnya apa? Benihnya yang ditangkar di tempat kita itu setelah ditanam kembali di wilayah itu, dia lebih survive, lebih tahan terhadap hama, lebih mudah, produksinya lebih berat, isinya lebih berat, Mbak. Alhamdulillah ini dari 6 ton kemarin dicek BPS, itu dapatnya 13 ton, Mbak. Wah, 13 ton. 13 ton. Ada malah 17 ton, Mbak. 17 ton per hektar. Wah, ini berarti berkali-kali Luar biasa, lipat Mbak. hasil panennya dibandingkan Iya. sebelumnya ya, Pak ya? Syaratnya kita satu, pertama tidak boleh dihambur, harus ditanam satu-satu. Oke. Yang kedua harus pemeliharaannya yang baik. Yang ketiga waktu tanamnya jelas. Yang keempat pakai benih ini. Benih yang ditangkar sendiri di wilayah sendiri dan kemudian dikelola. Yang membedakan dengan beli yang langsung, kalau beli langsung di pabrikan tidak pernah ditangkar, disemai di tempat kita, dia tidak kenal tanahnya. Kalau ini sudah kenal tanah di situ. Karena yang saat ini juga dicegah adalah krisis pangan yang kemudian ini juga yang selalu menjadi hal yang harus diwaspadai ya, Iya. Bapak Gubernur ya. Oke, wah senang banget. biasa, Mbak. Hari ini kita sudah ngobrol bersama Bapak Gubernur, saya udah diajak jalan-jalan nih keliling Rujak, dan katanya kalau setiap pagi Bapak Gubernur ini ada aktivitas nih, jalan pagi. Benar nggak sih Pak Gub? Sulsel anti mager. Oh, Sulsel anti mager. Anti malas Besok- gerak. Oke, saya besok mau ikut dong ya Pak. Boleh, Mbak. Pokoknya anytime, Mbak. Pokoknya Oke. semua harus bergerak supaya hormon endorfinnya lebih bahagia dan lebih semangat kerja menghadapi situasi yang tidak menentu. Harus ada optimisme yang kuat. Harus optimis, jangan malas gerak ya saudara. Jangan malas gerak. Oke, kita besok ketemu ya Bapak Gub. Kita Siap. akan jalan pagi bersama pemirsa Kompas TV. Jadi tetap bersama kami di VVIP Kompas TV.
Assalamualaikum Pak Salam Gub. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Apa kabar? Sehat-sehat? baik, ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Di hari kedua, saudara, ini hari kedua saya bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Katanya biasanya kalau pagi, jalan pagi dulu ya Pak ya? Iya, Sulsel anti mager. Oke, Sulsel anti mager. Kita pagi-pagi jalan-jalan lah. Oh, jadi setiap paginya Bapak Andi ini akan Iya. jalan pagi dulu Pak? Jalan pagi biasanya sebelum aktivitas biar lebih semangat. Oke, biasanya rutenya kemana aja nih Pak kalau jalan pagi? Normalnya biasanya tergantung Mbak. Kalau hari ini kita rutenya ke arah Masjid Raya terus sampai ke Jalan Bandang sana. Itu kira-kira sampai kurang lebih 5 kilo, 3,5 sampai 35 kilo. Jadi jalan pagi ini berarti awal mula dari Sulsel anti mager nggak sih Pak? Ya, Sulsel Oke. anti mager. Jadi ceritanya itu ketika saya pergi salah satu dokter di Singapura kemarin, diskusi-diskusi saja apa program bagus untuk Sulsel Indonesia lah, saya bilang. Ini suruh jalan. Mereka ini harus suruh jalan supaya semangat hormon endorfin lebih kuat lah. Oke, jadi sejak kapan itu ada gerakan Sulsel anti mager itu? Sejak tahun lalu Mbak, sejak tahun lalu. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai masyarakat sadar bahwa intinya membangun suatu negara itu harus dimulai dari semangat. Maka semangat itu lahir ketika kita selalu berolahraga. Ya. Baik, jadi semangat pagi setiap hari ya pemirsa ya. Semangat Jadi pagi. kalau Sulsel anti mager itu biasanya isi kegiatannya selain jalan pagi apa nih Pak? Biasanya kita ini ada kegiatan-kegiatan menyapa warga, sama-sama diskusi, juga lihat-lihat warga yang mungkin sepanjang jalan menyapa-nyapa juga, dan juga kadang-kadang ikut-ikutkan mulai dari SMA kita ikutkan juga. SMP balahan di daerah itu ada, kalau hari-hari weekend juga mereka kita kasih ikut supaya mereka punya kesan bahwa dulu pernah disuruh ataupun diberikan semangat motivasi dengan melaksanakan gerakan anti mager gitu. Oke, apakah ini dilaksanakan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan Pak? Iya, 24 kabupaten kota kita lakukan. Oke, dan kabarnya baru-baru ini di Kabupaten Baru diikuti sampai 60.000 peserta, orang. itu benar Iya, Pak? benar ya. Oke. Banyak sekali membludak orang datang antusias karena program ini multi ini ya, bisa semua warna, murah meriah. Jadi ini rutin dilaksanakan di 24 kabupaten kota ya. Wah, iya. semangat pagi nih untuk semua masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita jalan-jalan di Sulawesi Selatan ini kan juga banyak ikon-ikon yang bisa dikunjungi ya, Iya. Pak Gub ya. Salah satunya adalah Masjid 99 Kubah yang saat ini juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk Iya. beribadah. Mungkin boleh cerita mengenai masjid itu, Pak Gub? Ya, masjid itu dulu memang dibangun sejak masih zaman 2017 kalau tidak salah. Tapi tidak selesai, tidak rampung, tidak digunakan masyarakat. Akhirnya saya begitu jadi gubernur, waktu itu masih PLT, ya saya bilang bahwa ini sudah menjadi anggaran negara yang sudah masuk banyak, ratusan miliar. Maka saya harus merecovery untuk dimanfaatkan, karena kalau tidak digunakan, banyak justru di sana jadi tempat-tempat yang tanda kutip karena gelap, banyak hal-hal yang aneh-aneh negatif gitu kan. Akhirnya kami bangun, meskipun sekarang sudah kurang lebih 100 miliar lah, kurang lebih 100 miliar sekarang total yang kita harus, dan tahun ini selesai insya Allah, sudah bisa diresmikan nanti. Semoga nanti pada saat kita bersama-sama ya, untuk bulan Ramadan, untuk ibadah bisa itu sudah digunakan pasti dipakai. secara maksimal ya Pak Gub ya. Memang strategi kita membangun kemarin Mbak, itu sekali membangun pertama tahap 1, memang saya menyasar fungsionalnya dulu. Pak Gub selalu memperhitungkan modalnya, kalau bisa seminimal mungkin, nanti keuntungannya besar ya Pak Gub. Iya, harus begitu. Jadi ini untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan ya. Dan juga selain ada Masjid 99 Kubah, katanya yang baru-baru diresmikan juga ini di kantor Gubernur Sulawesi Selatan ya Pak. Ya. Ada Masjid Al-Ayubi ya Pak ya? Ya, Masjid Al-Ayubi untuk ASN, supaya ASN-nya disiplin Mbak. Begitu pergi sholat, tidak ada lagi pergi sholat Jumatan jauh-jauh. Sehingga memotong waktu. Dia pergi kemana, pulangnya bagaimana, karena alasannya mungkin tidak muat. Nah, dengan adanya masjid ini, mereka bisa tepat waktu pergi, tepat waktu pulang. Sehingga kita ini juga
mereka bisa dekat untuk melaksanakan ibadahnya, mereka juga tetap bisa tepat on time dalam melaksanakan tugas. Kami buat bawaannya itu tidak suasana tertutup, jadi bisa masuk. Artinya bagaimana kita merefleksikan sekarang bukan lagi zamannya rumah ibadah itu lebih kesannya tertutup. Kita lewat susah masuk. Nah, sekarang saya kasih lihat bahwa di gubernur saja orang bebas masuk gitu, boleh masuk. Kalau kotor ya bersihkan lagi. Oke. Ya kan? Atau kalau ada yang hilang ya sudah diganti lagi lah. Tapi kan kita tahu bahwa yang di sana memang sudah ada kamar khusus untuk ruang-ruang yang agak alatnya yang agak mahal, ya kita taruh ruangan dikunci. Kita mau jalan-jalan lagi nih, saudara. Kita akan bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk jalan pagi sesuai dengan rute yang tadi udah disebutin ya, Pak ya? Kita akan. Di tengah obrolan dan perjalanan pagi bersama Gubernur Sulawesi Selatan, banyak sekali warga yang menyapa. Beliau juga tak segan untuk terjun langsung membantu warganya yang sedang kesulitan, seperti kejadian yang satu ini. Kenapa, Mbak? Oh, yang mana? Tiba-tiba ada mobil warga yang mengalami pecah ban. Mana mobil kita? Oke, saudara, kita sudah jalan kurang lebih 15 menit ya, Pak Gub ya. Lumayan. Mana sudah mulai terasa kan dingin-dingin. Iya, sudah merasakan kebahagiaan ini karena kata Pak Gub, anti mager dengan jalan pagi setiap hari membawa kebahagiaan ya Pak Gub ya. Mengangkat hormon endorfin untuk kebahagiaan supaya lebih semangat, Mbak. Boleh menjelaskan terkait dengan literasi Quran yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan itu seperti apa, Pak? Jadi begini, Mbak, literasi Quran itu sebenarnya intinya mendekatkan orang yang beragama Islam ini kembali ke kitabnya. Kenapa selama ini banyak orang yang mudah dipengaruhi pengaruh-pengaruh negatif? Karena kenapa? Tidak ada bekalnya. Sekarang kita harus mengajarkan dia justru jangan menjauhkan dari Qurannya. Didekatkan supaya dia paham, supaya tidak mudah menangkal hal yang negatif. Karena kenapa? Ada euforia ketika dia tidak punya bekal apa-apa, ketemu dengan yang ekstrim keras-keras, dia nanti lari salah. Bisa itulah berujung teroris, radikalisme, melawan pemerintah, yang terlalu bagaimana, kemudian dia tidak tahu etika, ya melupakan kulturnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah kenal dulu, tiba-tiba kenal yang sudah over, yang ketemu dengan guru yang tidak jelas. Iya. Makanya saya berusaha mendekatkan orang-orang ini supaya dekat dengan Qurannya kembali, dan kemudian dia tidak mudah direcoki dengan paham-paham radikalisme karena dia sudah paham fundamentalnya di sekolah. Oke, jadi Al-Quran ini sebagai benteng dan fondasinya bagi setiap muslim ya. Divaksin. Oke, kalau literasi Al-Quran ini apakah dilakukan di sekolah-sekolah apa gimana Pak Gub? Ya di sekolah-sekolah kita lakukan, termasuk juga ASN harus dia belajar baca minimal 2 lembar sekali karena dia ternyata dia seperti cas, Mbak. Oke. Kalau dia membaca Quran itu, dia bisa terjaga minimal 3 jam. Setelah 3 jam harus cas ulang lagi. Sifatnya seperti itu. Kenapa? Karena dia kembali ke kodratnya untuk manusiawi yang punya Tuhan. Nah, dengan begitu dia akan selalu terjaga. Jadi saya mau membentuk karakter bahwa ini loh Islam yang bagaimana rahmatan lil alamin, yang tidak kemudian yang bisa menjadi contoh panutan. Dan semua itu ada di kitab suci Al-Quran. Bagaimana? Ya ada di situ, ada faedahnya di situ. Oke, nah itu tadi literasi Al-Quran di sekolah-sekolah juga dilakukan. Dan ada inovasi juga nih dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan adalah Smart School. Itu Smart School gimana nih, Pak Gub? Kalau Smart School itu Mbak misalnya sekarang kalau masuk ke mengajar di studio kami ada sekitar berapa ya? Ada studio 1, 2, 3 kayak. Ada studionya? Ada studionya. Oke. Mbak kalau misalnya Kompas TV nih, kalau mau masuk bisa. Misalnya nyampaikan edukasi ke siswa, tapi hanya yang boleh dalam lingkungan pendidikan. Oke. Itu kalau ngajar, satu kali ngajar bisa sampai 1000 kelas. Dan 1000 kelas itu sekitar kali 30 orang berarti sekitar 30.000 orang. Satu kali ngajar. Itu semuanya kelas 3, masih kelas 3 dulu kita kasih. Dan
dia punya smart TV, kemudian dia punya server di semua unit-unit wilayah, kemudian dia bisa 2 arah. Dia bisa 2 arah. Dia bisa 2 arah, Mbak. Jadi dia bisa 2 arah. Oke, jadi itu sistemnya hybrid gitu ya, Pak? Dia langsung virtual aja, virtual full virtual. Tapi saya sekarang kalau misalnya bicara di studio, saya bisa ditanya dari Toraja. Oh, baik. Dan itu tidak Zoom biasa, tapi dia di bridging dengan sistem digital yang kuat. Ada server backupnya, ada sistemnya di dalam, di mana dia bisa, kalau kelemahan yang kita miliki biasanya, itu kemampuannya kurang. Kalau sekarang enggak, dia dari kelas saja langsung unjuk tangan ketahuan. Langsung kelihatan, terus nanti kita bertanya langsung dibicara di kelasnya, saya bisa dengar. Jadi ada ruang konferensi yang atraktif begitu ya dengan siswa-siswa. Ya, dia tidak perlu dekatkan dirinya terlalu dekat begitu, enggak. Dia bisa jauh dan kapasitasnya untuk menampung memori kuat, karena ada server. Dan itu kita siapkan seluruh sekolah. Apa yang saya mau capai? Bahwa satu guru, satu sulsel, satu standar. Kita dapat membridging guru-guru hebat di mana saja untuk mengajar seluruh sekolah. Seluruh sekolah. Dan dia bisa lebih cepat mendapatkan standar. Saya dari kampung. Kalau saya dari kampung, saya bisa dapatkan guru pengajar terbaik di Sulawesi Selatan. Jadi semuanya bisa merasakan ya Kualitas yang sama, guru yang sama, gurunya juga, dan bisa belajar dari mana saja, bisa interaktif dengan Smart School ini. Oke, Pak Gub, setelah ini kita akan kembali lagi, saudara, di Very Interesting Person di Kompas TV. Kita akan bahas, Pak Gub, mengenai ekspor di Sulawesi Selatan seperti apa. Tetap bersama kami. Oke, masih di VVIP Kompas TV. Saya masih bersama dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan. Sekarang kita sudah ada di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Ini di mana ini, Pak Gub? Ini di salah satu taman yang ada di Rujab. Ada taman anggreknya, ada kemudian untuk halaman-halaman untuk memang penghijauan lah, dan ada lapangan untuk tempat bermain futsal dan tenis. Oke, wah kalau ke Taman Anggrek ini ibu-ibu pasti suka ya. Ibu-ibu pasti ini kayaknya spot favorit nih. Ya, ini memang spot-spot banyak bunga di sini sudah ditambahkan, dan memang ya beginilah dari ibu ke ibu selalu sukanya bunga, dan kebanyakan memang ya bunga-bunga seperti inilah yang dipelihara ya, yang dirawat ya. Oke, nah saudara, tadi kita juga udah jalan pagi ya sama Pak Gub. Kita udah tiba kembali ke Rujab. Tadi selama jalan pagi Pak Gub juga sering menyapa warga, berinteraksi. Bahkan tadi sampai ada yang ban pecah, itu Pak Gub langsung turun tangan nih, bantuin, kayaknya kembali lagi jadi anak teknik Pak Gub. Naluri sebagai anak tekniknya itu muncul, Mbak. Jadi ketika kita ketemu seperti itu ya refleks aja itu, langsung tiba-tiba bantuin, karena kalau kondisi itu ke kita kan pasti ada rasa lah kan. Katanya tiap pagi juga kadang mengutin paku gitu kan di jalan. Memang jadi kebiasaan saya, kalau ada paku wajib saya atau anggota saya untuk mengambil dan dipindahkan di tempat yang tepat gitu, supaya tidak membahayakan kendaraan termasuk motor, mobil yang lewat, supaya tidak mereka lagi cari lagi pergi mau jualan, tiba-tiba kena musibah. Itu gara-gara apa? Karena robek bannya, karena pasipan paku atau baut atau apa gitu yang di jalan. Oke, wah jadi sambil mengutin paku juga kegiatan positif juga ya di pagi hari sambil jalan pagi. Kalau tadi kita juga berbicara mengenai Sulawesi Selatan ini, Pak Gub ini juga selalu mendorong yang namanya ekspor ya. Dari Sulawesi Selatan, itu boleh diceritakan Pak, capaiannya sekarang seperti apa? Kita kemarin ya, salah satu capaian ekspor kita itu meningkat pesat sampai lebih dari 50% pernah sekali. Kemudian kita pernah mengekspor dalam satu kali ekspor itu 648 miliar. Itu lumayan, dan termasuk juga kita mengekspor produk-produk halal sekitar 66 miliar satu kali ekspor.
Itu produk-produknya adalah lebih kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha yang UMKM lah, menengah. Kemudian dia lebih banyak juga ke kayak kekayaan alam. Dan kita mengekspornya termasuk menyiapkan memang dari hulunya. Kita siapkan kayak misalnya Sutra sekarang sudah mulai ekspor. Itu kita siapkan mesin pemintal terbaik sekarang di Indonesia. Itu kita biayai besar, pemintalnya bagus. Termasuk mengangkat kejayaan, tapi bukan dalam slogan saja. Tapi kita memang tanam sekitar 2,5 juta sekarang. Kita lagi akan mengangkat sampai 3 juta lagi kita tanam tahun ini. Pohon murbenya, makanan untuk ulat sutranya itu, ulatnya. Nanti itu kita belikan pemintal juga untuk kokonnya, pemintalnya. Jadi sekarang masyarakat itu punya benang yang kualitas ekspor juga. Karena lebih halus, lebih tidak mudah putus, tidak panjang dan tidak putus-putus. Dan kemudian dia lebih bagus, bisa pewarnaan karena sudah pakai steam. Sudah pakai pengaturan temperatur teknologi yang bagus. Jadi warnanya tidak mudah luntur kalau dicuci. Jadi kalau ke Sulawesi Selatan ya wajib ya bawa kain sutra ini. Kalau ada beberapa komoditi juga ya untuk diekspor. Ada komoditi andalan mungkin, Pak Gup? Kita sekarang ada ekspor banyak sudah kopi. Kemarin kami bantu kopi salah satu contoh saja ya. Waktu saya jalan-jalan ke Luwu, itu tiba-tiba saya dikagetkan sama Pak Bupati bilang, Pak Gup mau nggak pergi lihat UMKM yang pernah dibantu tahun 2022 kemarin. Pak Gup yang kasih. Apa? Waktu berkunjung 2021 pernah lihat, menanyakan kebutuhannya apa, dan kemudian dibantu, itu 1,5 miliar aja mesin roasting. Itu bagus kualitasnya, ternyata lebih rata pada waktu di roasting kopinya. Wah, jadi disupport alatnya ya untuk teman-teman UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk ekspornya sendiri kemana aja nih Pak Gup? Ada ekspornya ke Asia, ke mana, ke Timur Tengah. Dan paling penting kita juga sudah ekspor ke Miri, kemana-mana Mbak. Bahkan memenuhi kuota Indonesia saja itu banyak sekali permintaannya. Itu tidak banyak, kita cuma membantu mereka itu masalah packagingnya. Ada ekspor produk-produk UMKM itu, packaging itu saya belikan mesin. Nilainya itu sekitar 5 miliar lah mesinnya itu. Dulu 900.000, sekarang sudah 1,5 juta UMKM sekarang Sulawesi Selatan. Wah, udah 1,5 juta UMKM ini ternyata banyak ya di Sulawesi Selatan, dan ini membuka lapangan pekerjaan. Pak Gup, pastinya juga selama menjabat ada program-program yang kemudian dilakukan di Sulawesi Selatan untuk Sulsel ke depannya nih. Kira-kira program apa lagi nih yang akan dilaksanakan? Tahun ini insya Allah kalau tidak ada halangan, April nanti kita sudah subsidi penerbangan ke arah mana saja, ke termasuk Masamba, Sorako. Sekarang sudah jalan juga Toraja untuk Balikpapan. Kita sudah subsidi juga. Tidak lain untuk mengembalikan semangat kemudahan untuk mobilitas barang dan jasa melalui penerbangan udara. Darat juga nanti kita subsidi sekarang darat untuk Trans Andalan Sulsel, di mana nanti terintegrasi moda transportasi darat nanti kita akan lakukan tahun ini. Dan paling penting kami sudah membangun juga infrastruktur jalan yang rusak berat di wilayah LHR tinggi. LHR itu lintas harian rata-rata. Jadi kita bangun memang wilayah-wilayah yang banyak masyarakat keluhkan. Tidak semua, karena tidak mungkin, karena anggaran keterbatasan pandemi, kemudian perekonomian lagi memang secara global. Nah, kita memilih yang strategis supaya barang tetap bisa bergerak dengan mudah dan murah. Oke, jadi semuanya terkoneksi dan juga terintegrasi ya, Terintegrasi, Pak Gup. Nah ini Pak Gup kan kurang lebih 6 bulan lagi ya, akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin ada capaian begitu yang belum tercapai saat ini? Kalau capaian sih banyak keinginan kita. Saya ingin Sulsel ini punya memanfaatkan SDA, seluruh sistem konsesi pertambangan itu Pemprov itu memiliki saham yang kuat. Supaya kita pendapatannya bukan melulu masalah kendaraan, bukan melulu masalah pajak-pajak, cukai dan sebagainya. Kita lebih kepada pemanfaatan sumber daya alam, di mana kita mengontrol dengan baik. Sekarang kereta api sudah menghasilkan, kami kerjasama sharing, kami punya 30% saham di operator kereta api Indonesia bersama KAI. Nah, kita sudah penghasilan tahun lalu, akhir tahun aja cuma 2 bulan operasional, sudah dapat 3 miliar uang. Terakhir nanti kita mau bagaimana kekuatan PAD kami adalah bisa mandiri juga, tidak perlu lagi bantuan DAU, tidak perlu bantuan, kan kita masih sering dapat dana transfer. Kita mau itu bagaimana 100% adalah bagaimana PAD kita kuat. Satu syaratnya, kami harus
memiliki wilayah pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan terjaga. Oke, mungkin Pak Gub, terakhir nih, setelah nantinya selesai masa jabatan, mungkin langkah ke depannya akan seperti apa? Mungkin untuk Sulsel atau untuk Indonesia mungkin? Kita mau, sebenarnya kita harus percaya diri. Bahwa kita ini anak bangsa harus saling membesarkan. Dan kita harus tahu satu, bahwa saya pernah di perusahaan asing sekitar 12 tahun sebagai share partner untuk mereka untuk bekerja, membesarkan perusahaan. Itu kita bisa kok, semuanya kita pakai tenaga-tenaga kita, orang-orang kita. Orang kita itu hebat-hebat, satu yang kurang. Iya, kadang-kadang di antara kita ini tidak saling percaya. Yang kedua, menganggap semuanya itu susah. Yang ketiga, kita kadang-kadang ada pengkhianatan di antara kita. Ini tidak boleh terjadi ya. Pokoknya percaya diri ke depannya ya Pak. Tidak boleh ada pengkhianatan di antara kita. Untuk kemudian menyatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa mandiri dengan sendiri. Tidak bisa, harus ada kedaulatan ekonomi di atas kaki kita. Oke. Supaya teman-teman semua itu punya melihat bahwa kami bisa juga. Itu. Realistis dalam perencanaan, itu bisa. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Saya sudah diajak ke Rujak Gubernur, udah jalan pagi juga bersama pemirsa Kompas TV. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak. Sukses selalu untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak, Mbak Winda. Pastinya kedepannya kita harap semakin lebih baik lagi dan juga kemandirian dalam segi ekonomi nanti bisa tercapai ya Pak Gub ya. Dan saudara, kami akhiri sampai di sini kebersamaan kita di VVIP Kompas TV bersama Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Sampai bertemu lagi di VVIP berikutnya.